على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tragedi ini sebagaimana yang kita alami waktu perang di Damaj. Di Damaj, Darul Hadis di Damaj, itu memang terkenal pusatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah waktu itu. Mafhum? Syiah Rafidhah dari luar nyerang, dari luar Syiah Rafidhah, dari Sa'da, dari San'a, intinya menyerang, nyerbu. Nah, kita di kompleks tersebut di Damaj bertahan. Kita nggak menyerbu, bertahan, melawan, menghadapi mereka. Nah, kita di dalam kompleks itu, ketika jihad perang seperti itu nggak boleh keluar. Itu secara hukum dalam masalah jihad seperti nggak boleh keluar. Kalau keluar masuk tawali yaumuz zahf. Tawali yaumuz zahf. Lari dari medan peperangan, dosa besar. Kita bertahan waktu itu. Dikepung selama 100 hari kurang lebihnya. Perang yang sebelum terakhir ini dikepung selama 100 hari, dihisor tanpa ada makanan. Masuk ke dalam kompleks atau markas Damaj tersebut. Sampai di akhir, titik akhir-akhir itu makanan habis sama sekali. La permen wala syai, tinggal pempes. Itu pun habis pempes. Bukan dimakan tapi ya untuk anak-anak mereka habis. Kita ngecek di toko-toko supermarket habis semua, nggak ada makanan. Namun Allah Ta'ala kasih pertolongan di musim itu, musim apa? Zabib, kismis. Tahu kismis? Anggur dikeringkan. Namanya kismis. Tahu kismis ya? Banyak dijual di Indonesia nih ya. Nah, waktu itu Allah takdirkan ketika musim kismis. Dari setiap saat kita jaga di perbatasan, setiap harinya bekalnya satu kresek kismis. Nyamil gini sambil mantau, pakai teropong. Karena tugasannya bagian peneropong waktu itu. Apa nih ya? Nah, bagian peneropong. Ini kisah aja biar ada semacam gambaran gitu ya. Ana bagian meneropong di lantai keempat. 1, 2, 3, 4. Lantai keempat ini barakallahu fiik. Tempatnya di depan anak persis terbuka. Jadi anak posisi tiarap. Paham? Karena kalau anak berdiri seperti ini, ya kita jaga diri lah, jangan sampai kena sniper. Karena kalau anak gini nampak dari sana. Tiarap ini. Contohnya, ini waktu itu insya Allah yang masih kenal anak tahulah, yang masih kenal ya, yang pernah ke sana itu ya. Di saat tersebut barakallahu fiik, ternyata Allah Ta'ala mudahkan, datanglah PMI, Palang Merah Internasional. Damai sementaranya Hudnah. Hudnah damai sementara. Syiah Rafidhah nyerang terus, nyerang. Sniper, tembak, tank, bazooka, semua diserang, dikerahkan itu waktu itu. Kemudian datanglah PMI, damai sementara, masuklah makanan, minuman, minyak goreng. Intinya kan ada yang berkeluarga juga mereka kan. Nah setelah itu ternyata apa? Syiah Rafidhah Allah takdirkan kalah dan minta damai. Karena minta damai bukan dari kita, Syekh pun sepakat sudah damai. Damai, gencatan senjata, nggak ada perang lagi, dah damai. Setelah itu, ikhwah kita alhamdulillah yang punya supermarket, minimarket dipenuhi semua makanan. Penuhi makanan semua penuh lah. Karena pengalaman, Syiah ini damai kalau lemah. Karena dulu pernah itu, lemah, damai, nanti kalau kuat, nyerang lagi gitu. Ternyata benar, perang yang terakhir kemarin ini, alhamdulillah kita nggak sampai kehabisan apa? Bekal ke makanan. Makanan alhamdulillah masih ada di supermarket, di minimarket masih ada itu. Cuman kehabisan apa? Amunisi. Antum tahu amunisi? Peluru. Pelurunya sangat minim sekali. Sampai Syekh bilang, ya ikhwah, wahai ikhwah, pastikan satu peluru ini satu orang. Maksudnya satu peluru ini kena satu musuh. Jangan dihambur-hamburkan. Tapi yang namanya peperangan itu kan ada hebohnya. Pasukan garda bagian paling depan, yang bagiannya jaga itu orang Somalia. Orang Somalia itu semangatnya luar biasa. Yang mati juga banyak. Paham ya? Yang mati juga banyak, cuman mereka itu kalau dengar suara krusek-krusek berondong langsung. Wah, apa kalau suara krusek-krusek itu. Paham ya? Nah, tapi karena semangat tadi itu ya Syekh memaklumi. Syahidnya barakallahu fiik, ini enggak semuanya ya, ana cuplikannya ya. Syiah Rafidhah waktu nyerang para talabatul ilm Ahlus Sunnah di Damaj. Nah, kita di dalam kompleks Damaj enggak keluar, namanya jihad difa'. Jihad apa? Difa', jihad membela diri. Mempertahankan diri, mafhum? Karena kompleks Ahlussunnah. Hanya saja perang yang terakhir ini ada campur baur dengan politik. Antara Syiah Rafidhah dengan pemberontak Yaman yang ingin berkuasa kembali. Ternyata gabunglah mereka, Syiah Rafidhah
dengar-dengar dari pembicaraan sebagian kabar yang ada, mereka mensyaratkan, kami siap bantu kalian wahai pemberontak, tapi sasarannya Damaj, Darul Hadis Damaj Ahlus Sunnah Padam. Syaratnya mereka seperti itu. Disepakatilah akhirnya barakallahu fiik mereka mengerahkan senjata yang intinya habis-habisan. Dibombardir tuh perpustakaan Darul Hadis Damaj waktu itu, ada Musnad Ahmad yang berjilid-jilid itu kena tembak terbakar. Karena pelurunya peluru yang membakar itu, begitu nancep langsung terbakar. Paham ya? Kemudian sebelahnya gudang untuk isi kasur-kasur para tamu, karena sebagian senjata itu tertembak dari arah Syiah, terbakar meledak, kebakaran sangat heboh waktu itu. Paham ya? Kemudian setelah itu barakallahu fiik, terjadi peperangan. Yang terakhir ini mereka ingin menggertak dan bahkan menggunakan pesawat tempur. Nah, itulah presiden nelpon kepada Syekh Yahya waktu itu, ini anak ungkapkan semakna ya, agar tulab dan Syekh pindah di Damaj. Paham ya? Agar para tulab dan Syekh pindah ke Damaj untuk mengamankan dakwah salafiyah ini biar enggak hancur. Akhirnya Syekh sepakat. Dijemputlah dengan 3 pesawat atau 4 pesawat helikopter waktu itu untuk Syekh ini. Kenapa kompak? Karena biar Syiah enggak tahu mana Syekh yang mana 4 ini. Siasat namanya. Kalau 1 pesawat kan nanti khawatir ditembak sama Syiah. Kalau 4 kan orang bingung, Syiah kan mengincar Syekh Yahya ini. Kalau 4 kan bingung Syekh yang mana. 4 pesawat datang. Jemput, kemudian beliau berangkat dulu ke Sana'a ibu kota Yaman. Kita yang belakang-belakang ini kurang lebih 15.000 manusia. Berangkat berhirit-hiritan. Paham ya? Nah, berderet-deretan. Paham ya? Ada yang kontainer, ada yang pakai bis, ada yang pakai mobil kecil, ada mobil besar. Paham ya? 15.000 orang lebih, laki-laki, perempuan, anak kecil, remaja. Paham ya? Diperangi dalam waktu yang tidak sedikit 100 hari. Paham ya? Alhamdulillah. Syiah yang di Sodah kan damai nih. Sekelilingnya banyak tentara mengamankan. Syiah di Sodah itu gini. Intinya mereka pengen masih geram dengan kita. Karena kalah mereka sebenarnya. Cuma menggunakan kekuatan kekuasaan tadi itu kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya barakallahu fiik, sampailah ke Sana'a ibu kota. Dijanjikan nanti kalau sampai ibu kota, semua harta yang ditinggalkan di Damaj diganti katanya. Ternyata nggak ada ganti wala syai'. Sabarlah saudara. Selama kurang lebih setahun di Sana'a. Ini yang anak ceritakan pengalaman anak ya. Ternyata setelah setahun barakallahu berlangsung, Syiah ini nggak terima, pengennya orang-orang Ajam pergi dari Yaman. Terkhususkan yang pernah perang di Damaj. Saat itu di kompleks kami di Masjid Ahlus Sunnah, Masjid Al-Fatah, Syarif Bayahan, Sana'a juga. Setengah 12 malam didatangi gerombolan Syiah Rafidhah memakai mobil yang yang ada tembaknya, pelurunya segini pelurunya. Ini diarahkan ke masjid ini. Semua yang orang Ajam dikumpulkan, yang orang Yaman dikumpulkan. Yang orang Ajam-Ajam ini dimasukkan ke penjara satu persatu. Anak mesti mantau di jendela waktu itu. Wah, jangan-jangan anak aman ini. Ternyata nggak aman juga. Anak tinggal tidur di kamar. Biar aman barakallahu fiik, ternyata digedor kamarnya. Digedor kamarnya, lupa nggak tak kunci. Digedor kamarnya, kemudian sebelah orang Indonesia. Dia walau sengaja atau tidak dia tidur dia. Kalana pura-pura tidur untuk mengawasi. Ternyata digedor, ya, AK-nya dikokang ini, ya. Kumnya Indonesia, kum. Suruh berdiri, AK-nya itu, moncong senjatanya itu gini kan. Akhirnya anak bilang, udah sampai, mau kemana nih? Pokoknya ikut, bismillah. Temannya tidur tadi. Tak bangun kan, bismillah, kemana? Ikut aja. Akhirnya barakallahu fiik, malam itu memang tragedi yang sangat memilukan dan menyedihkan dan sangat sulit dilupakan. Setengah 12 malam itu. Ternyata teman-teman udah berangkat ke penjara duluan, anak ternyata kena juga sama teman anak terakhir tadi. Nah, sampai di bawah sama orang India sama orang Britania. Orang Britania ini besar badannya. Dia ingin menyelamatkan diri masuk ke tumpuan kasur. Bawah itu dibongkar juga Syiah. Jadi kasurnya ini dia di bawah biar aman, sama Syiah dibongkar. Ayo, bismillah. Kum. Akhirnya tangkap juga. Sampai orang Britania ini, dia ingin buang air kecil, enggak dikasih izin, bayangkan. Anak debat, ya akhi taqillah wa yurid ya buli akhi kaifa.
Ini dia tuh pengen kencing, bagaimana enggak diperbolehkan? Selama-lama negosiasi ternyata diperbolehkan tapi diawasi. Diawasi. Nah, diawasi, anak bilang antum di luar, biar di dalam dulu. Setelah selesai, setengah 12 diangkut ke enggak tahu kemana, gelap. Wah, sampai tempat tujuan, di situ ternyata di kerangkeng di bawah tanah. Ruang bawah tanah, Pan. Ruang bawah tanah. Gelap sekali, luar biasa gelapnya itu. Anak di penjara 3 hari, Ustaz Bilal 1 pekan. Karena Ustaz Bilal penjara lain, 1 pekan beliau. Anak 3 hari aja. 3 hari datanglah ke Dubes, kedutaan besar Indonesia, jemput. Negosiasinya sama Syiah tadi. Syiah tadi barakallahu fiik. Ketika negosiasi dia pengennya pokoknya enggak bebaskan. Ya sama Syiah itu kan fulus. Kasih uang itu nah, baru ngobrol. Siap kita bebaskan tapi enggak boleh lagi di Yaman, harus pulang ke Indonesia. Kata kedubes tadi itu, ya siap, masalah. Akhirnya pakai semacam tanda tangan itu. Nah, mereka ngakui Indonesia itu orangnya baik-baik. Enggak bikin salah mereka, cuman kita enggak bisa apa-apa. Nah, di tentara-tentara yang bintang 3, bintang 4 itu dibeli sama Syiah. Bintangnya nempel itu kan. Cuman sama Syiah enggak bisa apa-apa, dibeli mereka. Jadi masih dikuasai loh ya, sehingga karena penjara yang kita pakai ini penjara pemerintah aslinya. Cuman karena pemerintah ada gabung sama Syiah tadi itu, udah dipakai Syiah. Itu penjara kita ini 3 hari itu. Paham ya? 3 hari, 3 malam di tempat kegelapan. Kan berdampingan ini. Nah, sini ruangan, ini ruangan. Pembatasnya apa? Jeruji itu. Tahu jeruji ya? Besi-besi itu. Gelap malam itu. Kita nggak tahu sini ikhwah kita nggak tahu. Taunya ya kita tuh di situ. Ternyata setelah pagi habis subuh itu kita saling buka mata nampak. Ente di situ lah ya. Assalamualaikum. Nah, ngobrol. Tapi nggak bisa ketemu. Sampai 3 hari itu. Nah, setelah itu barakallahu fiik dibawalah apa? Datanglah ke Dubes, dibebaskan. Di kedutaan besar ngobrol bareng panjang lebar, intinya dipulangkan gratis, namanya evakuasi. Namanya apa? Evakuasi, dipulangkan gratis, namanya evakuasi. Dievakuasi, dipulangkan gratis, naik bis dari Sana'a ke Hudaidah. Berjam-jam itu. Di Hudaidah istirahat di hotel. Paham ya? Selama kurang lebih berapa hari ya, pokoknya istirahat. Nah, kita istirahat di situ. Nah, setelah dari Hudaidah nyebrang langsung ke Saudi. Di Jizan, paham ya? Di Jizan, nah barakallahu fiik, di sana itu kurang lebih berapa hari ya? Pokoknya 2 hari lebih lah di sana itu, di hotel juga. Baru pulang ke Indonesia, dijemput Tentara Nasional Republik Indonesia, jemput. Nah, sampai Oman, Dubai, Jakarta. Sampai di Jakarta orang-orang sufi, syuting gini, diwawancarai dia, wah, kalau kita kan menghindar. Mereka gini, oh imam perang. Mereka nggak ikut perang kan, bukan di dalam mereka, cuma ikut pulang kan aja. Nah, intinya barakallahu fiik, intinya peperangan tersebut untuk contoh perang jihad difa. Paham intinya ya? Jadi orang musuh nyerang kampung, nah kampungnya itu kampung Ahlussunnah, dia bertahan punya kekuatan. Nah, itu namanya jihad difa. Yang kedua jihad tolab. Tadi selesai ya kisahnya ya. Jihad tolab. Nah, itu baru 1/4 kisah. Izam baru 1/4 kisahnya Zam. Kalau full nanti nggak cukup waktunya. Nah, 1/4 kisahnya. Belum ketika lari ke Pleset kemudian ternyata apa? Nginjak zat amonia itu ada juga. Nah, itu kisahnya panjang lebar. Kalau jihad tolab, nah jihad tolab itu pemerintah yang minta. Negara perang dengan negara lain melawan orang kafir misalkan. Nah, pemerintah bilang kepada rakyat sipil diwajibkan untuk ikut bertempur dan perang. Nah, itu namanya jihad tolab. Permintaan pemerintah. Terbedakan atau tidak? Terbedakan ya. Jihad terbagi menjadi 2. Jihad tolab, jihad difa. Jihad tolab, jihad difa. Itu kesimpulannya ya. Naam.